Waktu tingkat 1 ya sudah jalan kaki, terus punya sepeda di tengah perjalanan, tapi sepedanya ya herek-herek, lepas rantainya, saya kosong tidak lulus. Beli orang jual kacang hijau sama tertol itu di pinggir jalan itu, tapi saya agak bersembunyi supaya tidak kawan saya tahu. Pernah tidak lulus? Nggak lulus apa sih waktu itu? Nah, itu juga menyakitkan hati. Oh, sakit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita itu bertemu tamu yang istimewa. Beliau itu adalah Dr. Yusuf Ibisono. Pripun kabarnya, Prof? Saya. Alhamdulillah. Tosrin, Prof. Alhamdulillah. Dan dengan Dr. Yusuf didampingi Ibu. Wah, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu Retnowati. Ibu Retnowati yang mendampingi Pak Yusuf mulai berkeluarga sampai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, Dr. Yusuf itu yang saya tahu adalah kecil di Boyolali, Iya, betul. SD, SMP, SMA di Boyolali. Selanjutnya kuliah di kedokteran Erlangga. Gimana sih, Dok? Yang saya tahu Boyolali itu bukan sentral dokter, tapi pripun ceritanya kok sampai ke kedokteran itu, Dok? Itu dulu, tapi sekarang sudah maju. Wah, ini beda ya, guys. Dahulu memang boleh agak terbelakang, tapi sekarang maju. Maju, banyak yang jadi orang Boyolali. Ceritanya pripun? Sampai dokter dari Boyolali tidak ke UGM, tidak ke UI, tapi ke kedokteran Erlangga ceritanya. Jadi saya itu lahir tahun 47. Oh, 47 di Boyolali. 47 itu kalau dihitung sekarang 75 tahun. 75 tahun. Subhanallah. Orang tua kalian yang 75 tahun masih ada. Ini Dr. Yusuf Ibisono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, monggo 47. Jadi waktu SD, SMP, SMA di Boyolali. Kotanya itu kecil, sejuk. Seperti kalau di sini AC 25 derajat. Seperti di Trawas ini, Dok. Nah, ini seperti di Trawas ini sering hujan. Ini kita sekarang di Trawas dan kebetulan bertemu dengan orang hebat. Monggo lanjut. Nah, saya bersaudara 13 orang. Subhanallah, 13 orang. Bayangkan, keluarga 13. Kelihatannya kok nggak mungkin hari ini ya? Iya, nggak mungkin sekarang. 2, 3. Betul. 13. Terus dokter yang keberapa? Saya anak nomor 4. 4, nggih. Bapak saya itu bekerja di KUA. KUA. Oh, sama dengan bapak saya. Bapak saya juga KUA. Terus agama. Oke, betul. Di Boyolali. Nggih. Tapi bapak saya dulu aktif di Muhammadiyah. Oh gitu, alhamdulillah. Pernah menjadi ketua DPR pertama di Boyolali. Ketua DPRD Boyolali Subhanallah. Meskipun KUA agamawan, tapi di ketua DPRD subhanallah. Subhanallah. Makanya bapak saya itu punya cita-cita anaknya untuk jadi. Oke. Itu jadi setelah lulus SMA, saya mendaftarkan diri ke Undip. Oh, awalnya ke Undip. Nah, dekat dengan Boyolali. Boyolali, ya mungkin hanya 2 jam ya. Bukan 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Oke. Pada waktu lulus SMA, pikiran itu bingung mau kemana ini saya. Karena ayah saya hanya KUA. Biasanya kalau KUA itu jadinya kiai. Iya. Sebetulnya mau disuruh mondok di Gontor atau di mana. Ibu saya tidak boleh. Betul. Nah, terus waktu itu saya punya kakak nomor 2 sudah sekolah di kedokteran UNER. Terus pada waktu itu saya daftar di kedokteran FKUD.
Alhamdulillah diterima. Di Undip sebetulnya diterima. Diterima. Oke, nggih. Terus seminggu kemudian saya sudah waktu itu tahun 65 ya. Oh, 65. 65 itu suasananya genting waktu itu ya. Genting, Oke, betul, ya. betul. Di Indonesia itu ada 6 fakultas kedokteran. Oke, nggih. Erlangga, Nggih. Undip, Gajah Mada, UI, Unpad, sama USU Medan. USU Medan. Oke, nggih. Jadi saya termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung karena hanya 6 di seluruh Indonesia. Sekarang Oke. sudah 92 kedokteran di Indonesia. Oke. Setelah 1 minggu, saya daftarkan dengan UNER juga. Oke. Jadi meskipun sudah diterima di Undip, tapi pengen nyoba di UNER. Oke. Sebelumnya sama-sama daftarkan, belum pengumuman, tapi pengumuman pertama Undip diterima dulu. Oke. Terus saya ngurus dengan bapak saya ke Semarang. Oke. Baru 1 minggu senang. Kadang-kadang memikirkan ya susah, pondokan cari susah terus. Erlangga diterima. Oke, alhamdulillah. Jadi UNER sama Undip sama UNER diterima semuanya, alhamdulillah. Terus saya oleh kakak saya dianjurkan UNER saja karena sudah lama. Sudah lama gitu ya. Tetapi setelah diterima di UNER, mungkin seperti biasa anak zaman tahun waktu saya itu banyak yang mondok-mondok. Tapi ya karena bapak pegawai negeri uangnya pas-pasan, saya ikut seorang yang betul-betul menolong saya ikhlas. Oke. Di Rangkah Gang 5 sana, pegawai BNK. Namanya Pak Mukayan ya saya sebut. Pak Muhayan. Iya. Oke, nggih. Itu muridnya mbah saya. Mas dari Boyolali. Dari Sragen. Sragen, nggih. Jadi saya diterima dan ikhlas. Meskipun waktu itu hanya kamarnya hanya 3 meter 2 meter, tidak pakai kasur ya, kelosok. 2-3 meter. Iya. Lampunya itu hanya 15 watt. Tapi karena niat ingin jadi dokter ya sudah, daripada saya di rumah nganggur. Betul. Daripada di rumah nganggur sudah saya, kalau saya di Semarang gitu kan saya akan sering bertemu anak-anak Boyolali, teman-teman saya lu. Panggil saya Wibisono, Yusuf Wibisono. Yakin? Wibisono itu kok melarat gitu, sepeda nggak punya. Saya melalu, lebih baik saya jauh, tapi saya bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Meskipun saya jalan atau apa, kan orang nggak tahu tetangga saya. Masa depan kan nggak tahu. Betul. Nah itu saya di sana. Waktu pertama kali diterima itu senang sekali. Waktu perpeloncoan itu. Waktu itu perpeloncoan, bukan perkenal gitu, dengan kawan-kawan saya di kedokteran angkatan 65. Di tengah perpeloncoan terdengar peristiwa 30S. Oh, jadi G30 SPKI itu pada waktu awal perkuliahan. Oh iya ya, September ya. Iya, di pelonco gundul. Terus tiba-tiba kok ada pengumuman itu dibubarkan, pulang semua. Oh, pulang. Padahal belum kuliah ya, masih pelonco. Itu pulang sudah membubar perpeloncoan. Oke. Pada waktu itu saya pulang. Oke. Pulang ke Boyolali. Iya, ya terus karena berhenti keadaan negara chaos. Betul. Terjadi perubahan, saya pulang ke Boyolali. Oke. Waktu itu ya ada kuliah tinggal ya berapa bulan itu terus akhirnya pulang. Daripada di Surabaya terkatung-katung, banyak demo besar-besaran ya saya juga ikut waktu itu ikut demo ikut kami. Tapi waktu itu apakah dokter suasananya waduh menakutkan, lebih baik saya tidak jadi kuliah gitu dok pada waktu itu? Mikir saya hanya 2 mati mutsyahidan au iskarimana, hidup mulia atau mati syahid. Kuliah atau mati syahid. Iya gitu kan. Betul. Jadi ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan gitu. Mati syuhada atau hidup mulia ya. Berdua-dua ikut aja, saya ikut demo kemana-mana gitu waktu itu. Oke. Itu untuk menghancurkan
PKI ya waktu itu. Ya. Namun apakah Dr. Yusuf tidak menjadi salah satu yang diculik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab waktu itu? Kan kelihatannya berani melawan komunis waktu itu. Oh ya, tapi waktu itu kan keadaan setelah 1 Oktober itu berbalik. Setelah pasukan RPKD masuk Boyolali, Klaten kan sudah agak tenang. Jadi PKI sudah tidak bisa berani. Jadi suasana gentingnya itu sebelum 1 Oktober. 1 Oktober. Setelah 1 Oktober itu langsung pasukan-pasukan dari Kostrad, RPKD kan terus datang semuanya. Datang semua ya. Akhirnya dapat ketenangan. Yang penting saya itu waktu saya kuliah itu berjalan. Berapa kilo? Bersepeda ya, bayangkan dari Rangkah ke Dharma Husada kedokteran itu. Rangkah ke Dharma Husada jalan kaki setiap hari. Mungkin kalau kalian nggak bayang ya. Tapi sebetulnya dong, itu kan seperti perintah untuk olahraga. Ya tapi olahraga melarat. Kalau sekarang jalan kaki itu olahraga. Olahraga, betul. Kalau dulu itu ya karena sepeda belum punya ya jalan. Subhanallah. Yang saya waktu itu tidak kuat itu apa? Waktu di Boyolali sama ibu saya mesti sarapan. Di Surabaya itu tidak ada sarapan itu. Padahal saya waktu mahasiswa ke rumah dokter pagi-pagi diajak sarapan ya. Loh, sudah jadi dokter. Selanjutnya, perkuliahan itu bisa lancar selesai atau ada kendala, Pak Dokter? Wah, itu perjalanannya sangat menyakitkan hati. Oh, ini pasti kalian bertanya. Biasanya kuliah kedokteran kan menyenangkan. Ini katanya menyakitkan hati. Gimana ceritanya, Dok? Waktu tingkat 1 ya sudah jalan kaki, terus punya sepeda di tengah perjalanan, tapi sepedanya ya herek-herek, lepas rantainya, Terus kalau mau istilahnya waktu sekarang itu kan ujian opo itu ya, dulu itu istilahnya tentamen. Oh, tentamen, nggih. Tentamen. Nggih. Saya mikir kalau saya ujian percaya kosong tidak lulus. Jadi saya beli orang jual kacang hijau sama tentol itu di pinggir jalan itu, tapi saya agak bersembunyi supaya tidak kawan saya tahu. Loh, mengapa? Kalau tahu kan agak malu gitu maksudnya. Ya malu. Iya. Saya pondok-pondokan ada yang anaknya orang kaya dari mana-mana itu ya. Strateginya makanya bersembunyi, guys. Dan cukup tela godok sate potong, kacang hijau 1 mangkok sudah kuat untuk mikir. Alhamdulillah. Nah kalau tidak tentamen ya saya kalau praktikum itu ada air samin. Subhanallah, menyenangkan. Maksudnya menyenangkan waktu itu ya sebenarnya nggak menyenangkan. Yang saya dengar dok, saya dengar ya, ini salah atau betul? Katanya pernah tidak lulus. Nggak lulus apa sih waktu itu? Itu ceritanya itu juga menyakitkan hati. Oh, menyakitkan hati juga. Ini kok cerita menyakitkan terus ini. Bisa menangis itu kan. Bener. Jadi setelah tingkat 1 65, 66, 67 itu kan kosong. 1 tahun itu saya bisa lulus naik tingkat 2. Tingkat 2. Setelah di tingkat 2 itu ada pelajaran 4 zaman dulu. Anatomi, histologi, biokimia, faal. Faal. Tapi sistemnya sistem gugur. Kalau tidak ada lulus salah satu ya 1 tahun. Semuanya. Mengulang semuanya. Nah, killer, guys. Itu tidak ada semester pendek, tidak ada istilahnya dekan itu menolong mahasiswanya, pokoknya betul ya keluar. Jadi waktu tingkat 1 itu, di aula kedokteran. Panggilan pertama itu 50 orang panggil sama dekannya, kamu tidak cocok di sini, pindah saja keluar. Langsung keluar, tidak ada bela-belaan, tidak ada. Keluar ke dokter, sudah dikeluarkan. Keluar ke dokter? Dikeluarkan. Itu tahun 65, 66, 67 ya. Terus, wah saya masih di lorong aula itu. Waduh, panggilan pertama saya lolos sudah dikeluarkan. Waktu itu
panggilan kedua. Ya. Kalau yang dipanggil kedua tuh balik 1 bulan. Oke. 1 bulan. Saya lolos tidak dipanggil. Oh, alhamdulillah. Ya. Oke. Panggilan kedua, panggilan pertama dikeluarkan, panggilan kedua balik 1 bulan. Oke. Panggilan terakhir lulus langsung. Alhamdulillah. Lah saya panggilan kedua balik 1 bulan. Akhirnya 1 bulan saya sungguh-sungguh lulus, akhirnya saya naik tingkat 2. Alhamdulillah. Nah pada waktu di tingkat 2 dari anatomi ke patologi tingkat 3 itu saya tuh sudah mikir 4 fak itu nanti saya mesti lulus 2, berarti balik 1 bulan. 1 bulan saya kejar mesti saya lulus ya. Betul. Seperti disambar bledek itu. Saya dari Boyolali ke Surabaya untuk naik kereta api untuk melihat yudisium. Ya. Oke. Mikir saya nanti saya balik 1 bulan, 1 bulan saya belajar mesti lulus naik ke tingkat 3. Positive thinking. Positive thinking. Tapi apa yang terjadi? Setelah sampai di aula, kumpul-kumpul, yang pertama dipanggil adalah dikeluarkan. Keluarkan deh, tapi sedikit. Keluarkan. Pak Unar sudah gitu. Panggilan kedua balik setahun. Saya kena yang balik setahun. Balik setahun. Saya berani tanya kepada dosen. Saya jatuh di mana? Biokimia jatuh, anatomi jatuh, fal jatuh. Waduh. 3. Yang satu lulus 1. Berarti balik setahun. Sebetulnya yang 1 itu nilainya agak baik, tapi ya karena enggak tahu gimana kok enggak lulus, akhirnya saya balik setahun. Nah, ini ceritanya menyedihkan. Saya balik setahun, terus saya pulang, naik kereta api, jam 2 malam. Mau 2 siang. 2 siang, Naik kereta api agak mendung-mendung gitu dari Gubeng. Saya tidak duduk di kursi ekonomi. Duduk di gerbong yang kumpul sama orang-orang, ada ayamnya, itu, supaya bayarnya sedikit. Iya. Kereta api berjalan, gerak. Saya gak ngantuk-ngantuk, terus apa yang akan saya ceritakan pada Bapak Ibu? Iya. Mikir saya, mulai hujan rintik-rintik, lewati Mojokerto, saya digigiti nyamuk itu Pak, di gerbong itu. Di gerbong padahal? Iya kan, gerbong barang saya itu, bukan di gerbong barang itu, saya digigit-gigiti nyamuk dan lain-lain, terus pikiran saya itu, waktu lewat mana itu, Kertosono, Kaliberantas. Kaliberantas, iya. Mulai memikir, saya ini tidak pernah putus sekolah, tidak pernah naik kelas. Saya di tingkat di SD ya lancar, juara malahan. Di SMP ya nomor 2 ya juara nomor. Di SMA ya lumayan juara. Jadi saya di kota saya itu terkenal anaknya Pak Dirjo pinter. Terus waktu itu saya dimulai di Mojokerto gigitnya hujan. Agak-agak gelap. Hati saya mulai sedih. Mau ngomong apa saya sama Bapak? Terus terpikir waktu di Kaliberantas lewat jembatan hujan. Terpikir saya, aduh, lebih baik saya nyemplung situ bunuh diri. Loh, kok pikiran demikian? Akhirnya saya mikir, wah ini setan ini ya. Kalau saya dijalankan betul, sekarang sudah tidak punya pikiran macam-macam. Betul. Itu pikiran pendek. Terus saya mikir, ini gara-gara saya bayar di gerbong barang ini. Akhirnya saya jalan-jalan ke gerbong ekonomi. Yang duduk enak, terang benderang, pikiran enak. Datang kondektur, cetet, mana kartis? Saya tidak bawa. Saya beli di sini saja. Sudah saya didenda sampai daripada saya di gerbong gelap, panggil nyamuk, kumpul ayam-ayam itu. Betul. Terus akhirnya naik kereta api itu duduk. Terus tapi pikiran sudah enak. Tidak mau yang macam-macam.
cerita. Nggih. Setelah sampai rumah, bapak bertanya, Nggih. sudah tua ya Mas? Waktu itu juga maksudnya Dr. Yusuf waktu kuliah itu beliau sudah agak tua Ya gitu sudah tua, Iya, ya. Ya tahun 67 68. Betul, nggih. Terus Apa? pertanyaannya gimana? Kok cara Surabaya apa? Kalau manggil saya nama kecil saya Bedong. Piye dong? Kan lulus dah Pak. Enggak Pak. Loh. Aduh lah kuwi ngono. Bare kowe ra jeneng tapi ndak iso omong apa saya. Oke. Hanya dia. Ibu saya. Dia lulus. Enggak mungkin lu gak lulus. Sudah bisa berkata-kata. Ya. Nggih. Tadinya yang waktu saya berbunga-bunga untuk bisa jadi dokter, ya tingkat 3 jadi dokter senang, pulang saya sudah hancur ini. Subhanallah. Saya nanti kembali ke sana, terangkah saya malu. Nggih. Saya malu nanti ya kan? Betul. Iya naik sepeda yang itu saja, nanti ya sulit juga. Betul. Kalau lampu listrik 15 watt, tidak ya, sulit sudah saya mikir Bu, aku gak nutup kedokteran naik. Hampir putus asa begitu. Putus asa sudah. Oke. Terus apa saya hanya gini diam. Ibu saya tidak terima. Kan dia yang melahirkan. Betul. Tidak mungkin anakmu gak munggah. Oke. Pagi harinya adik-adik sama sekolah itu ya tahu semua. Ya, betul. Terus teman saya yang diterima ke dokter di Gajah Mada atau di ITB, kalau datang ke rumah saya, apa jawaban ibu saya? Gimana? Oh, ini menurut anak waktu saya ini benar lulus naik ke tingkat 3. Mati saya. Mau tambah Temannya di Gajah Mada dan naik-naiknya tingkat 3. Ibu saya cerita saya juga naik tingkat 3. Oh, cerita. Dia mau tidak mau kalau istilahnya itu Mereka tahu. sudah anaknya kok bodohnya mau. Oke. Dan dia tidak terima kalau kok tidak bisa itu. Nah itu tadi saya mulai berpikir, saya dulu di Boyolali pinter kok saya jatuh. Ini yang membuat saya kesan saya sampai umur sekarang itu. Tapi dari itu waktu itu saya di rumah ya sudah tiduran ya. Oke. Ingin saya waktu itu pindah kelas saja. Pindah kelas itu maksudnya Pindah fakultas atau pindah sekolah. pindah sekolah. Yang cepat dapat lulus. pekerjaan. Oke. Tidak harus di kedokteran. Tidak, pokoknya apa saja Bisa kerja. Asik juga ya ceritanya ya, sampai saya tadi mau menangis guys. Terus kemudian Saya cerita terus ya itu tadi sudah saya tidak mau sekolah, mungkin bapak saya juga sedih sekali. Sudah, ibu saya juga sedih, mungkin berdoa terus bagaimana nasib anak saya ini. betul. Sudah saya sudah tahu kalau saya itu hidup besar ya tidak pernah dikirim uang ya tidak pernah. Betul. Jadi demikian tidak lolos. Bukan salah bunda mengandung ini ya, karena keadaan ya. Keadaan ini ya. Terus akhirnya doa tadi diijabahi Gusti Allah. Subhanallah. Itu akhirnya datang seorang kaya raya. Seorang kaya itu maksudnya teman atau Itu punya anak kedokteran di UNER, temennya kakak saya. Oke. Lewat Boyolali, banyak ke pos, terus mencari ke tempat rumah saya tadi. Subhanallah. Nah disitulah terjadi omong-omong, sudah ikut saya saja ke Surabaya. Subhanallah. Jadi saya ditolong orang kaya tadi, di situ saya mulai bersemangat lagi. Tapi kan hubungannya kan kalau di kedokteran bagaimana? Apakah bisa melanjutkan atau menunggu? Bisa melanjutkan. Bisa melanjutkan sebetulnya. Lucunya pada waktu saya mulai masuk
tingkat 2 kawan-kawan kan baru semuanya. Oke. Adik kelas saya. Orang itu mengira saya itu naik tingkat 3. Oke. Jadi saya itu kan waktu itu kan ya mungkin ya kecil dan dilihat orang itu mesti pinter itu tapi udah naik gitu loh ya, udah naik terus akhirnya bagaimana saya harus meretas atau supaya saya bangkit kembali itu tadi. Bagaimana? Saya harus jadi dokter. Apapun. Saya akhirnya punya pikiran. Semua mata pelajaran saya harus jadi tentor, jadi guru. Tentor untuk junior, kawan-kawan. Jadi kalau anatomi saya yang jadi gurunya, saya menerangkan histologi, mikroskop saya yang menerangkan. Supaya lebih melekat begitu. Supaya saya harus pasti nanti saya yudisium saya lulus. Oke. Saya nilainya 10 terus. 10. Jadi saya itu kalau melihat anatomi mayat-mayat sambil merem, oh ini saraf ini, oh ini saraf ini. Oh subhanallah. Kalau lihat mikroskop itu, oh ini otot bergaris. Oh ini saya tahu, sampai sekarang masih apa, karena saya istilahnya jadi bimbingan belajar. Tutornya. Dokter selanjutnya lulus. Ya. Ketika lulus itu selanjutnya memilih di Surabaya sebagai dokter atau sebagai dosen atau pengen ke Boyolali waktu itu? Sebetulnya ingin hidup di kabupaten aja terus cari duit ya enak ya. Pasti kembali ke Boyolali lebih kaya lagi. Terus? Tapi kalau saya ke Boyolali langsung tidak dapat istri saya. Wah, itu. Ceritanya gimana ketemunya itu? Ya nanti saya jadi dokter dulu. Oh iya, dokter dulu. Lupa. Iya. Jadi setelah saya punya prinsip saya harus jadi tentor, saya naik terus dep gitu. Oke. Ya. Nah pada waktu itu setelah saya ikut orang kaya tadi saya hidup di asrama Airlangga, Jalan Pucangano. Oke, asrama Airlangga itu Universitas Airlangga. Ya, tapi di pasar Pucangano itu sebelah timurnya kan toko-toko itu dulu. Oh, toko-toko itu. Ya, itu pasar Pucang yang malam ada pecelnya itu. Ya, itu dulu asrama Airlangga. Oke. Di Pucangano situ saya. Saya berarti hidup di 3. Oke. Di 3 suasana. Satu hidup di suasana orang yang biasa-biasa. Oke. 2 hidup di orang kaya, 3 di asrama. Oke. Jadi saya bisa memetakan orang-orang, oh ini gini-gini saya bisa semua. Betul. Nah setelah di situ saya mulai mencari uang praktek. Muhammadiyah, Poliklinik Islam itu banyak, mulai dari Sedayu, Bunga, Dukun, Lamongan, Buat, Sumberjo itu perlu dokter muda. Nah itu kalau hari Sabtu Minggu praktek situ dapat uang. Lumayan. Ini enak jadi dokter muda itu. Terus uang ya itu ditanya terus akhirnya bisa lulus dokter. Alhamdulillah. Terus dokter itu dapat ini tadi. Loh, emangnya Bu Retno itu juga dokter? Bukan, ya biasa. Loh, kok bisa kenal kan? Biasanya dokter itu kenalnya dengan dokter. Ini gini ceritanya. Gimana ceritanya? Ini mumpung ada ibu ya, jadi nanti diklarifikasi kalau salah. Saya itu kan nurut ibu saya, bapak saya. Oke. Jadi dokter saya belum punya pacar apa belum. Banyak orang yang menyenangi saya, mungkin banyak. Oke. Ya. Beda dengan kalian guys, masih kuliah sudah punya banyak pacar. Ini dokter itu nggak pernah. Nah, jadi saya itu nurut ibu saya, dijodohkan sama ini. Oh, dijodohkan. Ya, ini putranya Pak Bupati Tulungagung. Subhanallah. Ya, itu ikut saya, makanya saya tidak jadi dokter di daerah, dokter ambil spesialis. Subhanallah. Tok agak jauh.
Bupati Tulung Agung, panjenengan Boyolali yang kemudian di Surabaya, kok nyambungnya gimana ini? Ya ada saja. Oh, iya. Ada saja. Ada saja. Ini ikut saya. Oke. Karena saya ambil spesialis paru-paru di Surabaya. Oh, Mas. Nggih. Jadi gitu ceritanya guys, enak ya dapat mantu, jadi menantunya Pak Bupati. Pak Dokter, selanjutnya yang saya dengar pernah menjadi ketua program pasca sarjana atau spesialis atau gimana? Spesialis. Setelah saya jadi dokter spesialis, saya tetap di UNER. Istilahnya itu pendidikannya, dikti ya. Oke, dikti. Terus saya bisa menjabat sebagai kepala program studi spesialis paru. Oke. Daerah Indonesia Timur yang ada waktu itu UI dan UNER. Betul. Situ sampai beberapa tahun itu jadi menerima anak-anak untuk dididik paru-paru gitu lah ya. Saya pernah menjabat ketua Perhimpunan Dokter Paru Jawa Timur, 2 kali jabatan, pernah jabat wakil PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Pusat. Sampai jabatan itu, sehingga itu memberikan pelajaran saya untuk ke dunia yang lainnya selain akademis. Alhamdulillah. Jadi di level organisasi para dokter pun juga sangat aktif ya. Terus aktif di yang seperti tanyakan nanti dan hijau putih tadi. Hijau hitam. Hijau hitam. Cerita tadi ya. Terus 65 saya pensiun, jadi 65 pensiun gitu. Kalian tahu kan wajahnya sekarang itu kelihatannya kan masih 55, tapi katanya 65 sudah pensiun. Gimana? Kalau bukan profesor atau bukan profesor kan pensiun hanya 65. Betul. Dari pensiun saya sudah langsung dipinang untuk menjadi wakil direktur Rumah Sakit Siti Khotijah. Sepanjang yang direkturnya Dr. Hamdan. Tahun 2012. Pada waktu itu kami dengan Dr. Hamdan, Dr. Suko yang rektornya UMU Surabaya, saya merencanakan pendirian Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Surabaya. Awalnya di situ ya, panjenengan menjadi dekan. Terus selanjutnya, apakah tahun 2012 itu jalan lancar atau kadang-kadang ada kerikil tajam? Banyak sekali. Waktu saya jadi wakilnya Dr. Hamdan di Khotijah itu, kerikil tajam itu banyak. Ya. Padahal kan kalau pemirsa ini tahu bahwa Rumah Sakit Khotijah sepanjang itu sangat famous jauh sebelumnya. Sehingga yang mereka tahu kan, masa sih ada kendala, masa sih ada kerikil tajam. Banyak sekali kerikil panjang, saya jadi wadilnya ya. Alhamdulillah bisa mengatasi. Saya ceritakan banyak itu ya. Terus tahun 2014 saya bertiga, Dr. Suko, rektor sekarang, Dr. Hamdan, direktur Khotijah, saya mendirikan Fakultas Kedokteran di Surabaya. 2014. Jadi dari istilahnya itu hutan belantara, sekarang berdiri gedung bertingkat. Alhamdulillah. Yang sekarang mau meluluskan dokter ini tadi. Alhamdulillah. Gitu. Tadi itu di forum panjenengan memberikan kabar, ada informasi gembira bahwa UM Surabaya kedokterannya, gimana bro? Jadi pada waktu kedokteran bisa berdiri tahun 2016. 14 itu tidak langsung ya? 18 tahun kita baru berjuang. Ya sendirian tuh berjuang ya kesana kemari ya. Itu tadi ada banyak jejaring itu tadi saya. Betul. Misalnya saya ke Rektor Pak Fasik langsung MBU, sama UNER. Ke dekannya ke Dr. UNER saya punya jejaring langsung MBU. Betul. Jadi dipermudah lah sama Gusti Allah. Betul. Terus 2016 baru bisa
jadikan FK Oke. 2016. Betul. Saya menerima yang anak pertama tadi, saya akan bilang, ada di dokter muda sekalian, sebetulnya saya itu sangat sedih. Apakah saya bisa melantik jadi dokter karena umur saya begitu lah. Subhanallah. Mudah-mudahan saya bisa melantik untuk jadi dokter kelak. Itu harapan dari dalam saya. Ya, betul. Ya, untuk waktu itu dokter muda itu kan saya harus menyalami beberapa orang. Betul. Saya sudah umur sekian, saya takut kalau pas nyalami saya jatuh. Subhanallah. Tapi saya sudah latihan jalan-jalan terus. Untuk persiapan wisuda setiap hari harus jalan 30 menit. Luar biasa. Inilah perjalanan saya di luar sisi organisasi. Oke. Ya, nanti di lain hari saja ya kita ceritain. Ini saya cerita kehidupan saya, bagaimana saya untuk meraih cita-cita jadi dokter. Ini pemirsa itu bertanya, Pak Dokter, kok bisa sih itu semuanya terselesaikan? Biasanya orang itu kalau ada kerikil tajam itu biasanya menyerah, apalagi sudah pensiun dari seorang dosen, kemudian mau mendirikan kedokteran saja juga seperti waktu kuliah ada kerikil tajam. Kok tetap berjalan tuh gimana? Apa yang menjadi motivasinya atau triknya? Satu, saya selalu mendekat pada Tuhan. Oh subhanallah. Saya sebetulnya saya itu ya umur itu punya penyakit banyak. Oke. Ini saya ceritakan sebentar ya. Ini true story. Oke. Saya dulu tuh sering pusing-pusing, keringat dingin. Oke. Oh, sakit apa? Ini saya bingung. Tahun 2001, 2004. Setelah 2005 saya umroh. Iya. Saya melihat kok orang kalau ke Masjid Nabawi di Medina itu kok mencari 40 surat apa gimana itu ya? 40 kali. 40 kali ke masjid. Ya. Arba'in. Iya. Satu itu. Dua orang itu waktu di Ka'bah itu kok mandi air jam-jam, minum air jam-jam. Oh subhanallah, iya. Terus saya pulang, saya satukan. Oke. Kalau gitu saya lebih baik sholat tahajud 40 hari, 40 malam. Subhanallah. Tidak boleh lepas. Subhanallah. Kalau baru 7 hari tidak sholat tahajud, saya kembali ke 1 hari. Oke. Kan 40. Iya. Di samping itu saya beli air jam-jam yang sekian itu. Oke. Saya kasihkan ini. Setiap malam saya istilahnya itu kalau orang Jawa semedi meteko, kalau Islam bermunajat. Betul subhanallah. Nah itu air itu saya minum, saya berikan tempat-tempat saya yang kira-kira sakit. Oke. 4 malam, 4 hari terus. Oke. Itu saya kerjakan mulai 2005 sampai sekarang. Oh. Akhirnya penyakit-penyakit itu hilang. Subhanallah. Penyakit leluhnya hilang, penyakit hilang. Subhanallah. Terus, nah, Anda tadi kan bertanya umur 75 tahun kok masih energetik. Betul. Ya. Tiap pagi saat subuh saya jalan 30 menit. Setiap sesudah subuh jalan 30 menit. Oke. Sehingga kalau dibaca di YouTube nanti ada artinya banyak sekali. Oke. Kesehatan ya. Tapi harus rutin. Oke. Rutin. Pertama mendekati Tuhan tadi kan di sepertiga malam. Betul. Sudah saya kerjakan. Untuk kesehatannya saya minum air jam-jam. Oke. Dengan beberapa surat-surat yang kita amalkan. Subhanallah. Terus setelah itu pagi secara fisik saya jalan-jalan. Alhamdulillah. Terus saya punya pemikiran yang positif, semua positif. Oke. Tidak punya saya iri hati atau begini. Situ punya masih punya apa yang monggo, saya punya yang apa yang sudah. Oke. Saya syukuri. Di semua saya syukuri. Dan anak saya 3. Oh, putranya 3. Dokter semuanya? Satu itu laki-laki jadi polisi. Polisi pertama. Angkatnya
mayor lah. Mayor. Kompol. Oke, kompol. Ada di Humas Metro. Oh, Humas Polda Metro. Oke, Saya subhanallah. doakan terus lama. Subhanallah. Istrinya supaya dokter dapat dokter. Saya sekolahkan spesialis jantung. Oh, subhanallah. Jadi suaminya itu polisi, istrinya dokter jantung. Jadi kan banyak perwira-perwira yang sakit jantung. Aman jantungnya, guys. Nomor 2 itu Putri anak Putri. saya. Karena saya spesialis paru, anak saya masukkan spesialis paru juga. Oke. Dokter spesialis paru di Bangil. Bangil Pasuruan. Oke. Yang suaminya konconya jenengan. Oh, Mas subhanallah. Anton, iya. Oh, pengusaha. Raulan. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga laki-laki di Balikpapan, istrinya juga dokter. Oh gitu. Ahli paru juga. Saya masukkan yang saya bisa. Subhanallah. Jadi saya itu di rumahnya berdua. Oh, kembali ke masa lalu. Namanya cinta bersemi di usia senja. Subhanallah. Begitu ya, Bu. Cinta bersemi di usia senja. Dok, ini penonton itu bikin closing statement, motivasi kepada para pemirsa ini. Apa mungkin yang bisa dimotivasi kepada semuanya, Dok? Ya, begini para pemirsa di rumah. Jadi kalau melihat sisi hidup saya tadi, memang banyak yang tidak enaknya, tapi akhirnya enak. Tapi kita tetap berusaha secara fisik, belajar dan lain-lain. Yang non fisiknya itu yang untuk merubah takdir itu tadi adalah kalau dulu masih muda saya puasa Senin Kemis, tapi setelah tua ini saya hanya tiap malam sembahyang tahajud. Setiap malam ditambah minum air jam-jam, pagi hari setelah subuh jalan-jalan, dan pikiran saya tidak mencari yang muluk-muluk. Pokoknya pikiran semua saya syukuri gitu saja, makan ini ya sudah dapatnya ini, gitu Pak. Hingga saya sekarang jadi begitu saya jadi dekan kedokteran, saya lepas wajib saya membangun yang di sebelah timur kedokteran. Subhanallah. Itu aja dulu. Ya. Terima kasih Dr. Yusuf, luar biasa terkait dengan inspirasi kehidupannya. Semoga semuanya termotivasi dan ini perlu kita contoh semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih dokter.